asyrafil anbiya wa alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah di dalam mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk lebih paham di dalam mendalami agama dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa mengaplikasikannya. Mudah-mudahan di sisa usia kita ini Allah membimbing kita untuk menuju ke jalan yang lurus dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo Dok dimulai. Siap. Iya. Monggo dimulai sama Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. 101 ya. Ketujuh, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditutupilah neraka dengan berbagai kesyahwatan, keinginan, dan ditutupilah surga itu dengan berbagai hal yang tidak disenangi. Dalam sebuah riwayat dari Muslim disebutkan dengan menggunakan kata hufat sebagai kata ganti hujibat, sedang artinya adalah sama, yaitu bahwa antara seseorang dengan neraka atau surga itu ada tabirnya. Maka jikalau tabir ini dilakukannya, tentulah ia masuk ke dalamnya. Paham ya Bu Susi, bunda-bunda semua paham insya Allah. Di sini diperjelas bahwa kalau surga itu tidak ada kesyahwatan atau keinginan. Kemudian ini tidak tahu saudara, ditutupi surga itu dari berbagai hal yang tidak disenangi. Nah, ya, ini berkaitannya dengan amal. Kalau bahan baku untuk masuk surga pasti malesnya tinggi. Sholat malas, ngaji malas, sodako apalagi. Pokoknya segala hal-hal yang baik-baik itu males semuanya melaksanakan. Karena itulah bahan baku untuk masuk ke dalam surga. Tapi begitu hal-hal yang di luar itu mengikuti syahwat-syahwat, ya itulah neraka. Jadi surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, tapi neraka dibuka dengan hal-hal yang sangat disukai. Contohnya, kalau ngaji itu kan, walaupun ada undangan masih mikir 2 kali. Tapi kalau konser itu, walaupun bayarnya mahal, maka berjubel-jubel orang. Sebelum itu ditampilkan, seminggu sebelumnya, malah pesen tiketnya itu sudah dari awal-awal. Di antaranya itu. Monggo, paham Bu Susi? Dok, iya. paham. Ini saya belum masih ini Ustazah, ini mungkin ini yang saya alami ya. Kita karena berlatih mulai lama ya, kita berlatih untuk mengikhlaskan atau mensedekahkan barang atau harta kita kepada yang membutuhkan. Nah itu jadi kita merasa ketagihan dan menikmati ya Ustazah. Nah itu apakah dikategorikan itu menyenangi, padahal itu kan menunjukkan amalan ada ganjarannya gitu loh Ustazah, bagaimana? Iya, yang diutarakan oleh Bu Susi barusan berarti insya Allah sudah merahmati hati yang seperti itu. Jadi kalau hati sudah dirahmati oleh Allah, apapun di dalam melaksanakan amal-amal soleh itu dikasih kemudahan. Itulah yang dikatakan taufik. Taufik itu adalah pertolongan dari Allah untuk seseorang itu bisa beramal soleh
menjelang wafat. Di antaranya itu. Nah, jadi Bu Susi kan tadi udah, saya sangat senang sekali bisa membantu si A, gitu kan. Ketagihan artinya mencari-mencari yang berhak untuk menerimanya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya umpamanya. Kemudian dicari-dicari ini siapa yang berhak, yang membutuhkan itu. Maka pencariannya itu tetap kita terarah ke surat At-Taubah ayat 60. Itu mustahiknya. Mustahik sodako atau mustahik zakatnya ada di situ. Maka ketika kita memperhatikan orang-orang yang salah satu di antara ada tanda-tanda yang disebutkan di dalam surat At-Taubah itu, maka insya Allah sasarannya tepat dan pasti pahalanya 1 berbanding 700. Kemarin sudah kita bahas misalnya. Begitu Bu Susi, insya Allah. Iya kan akhirnya timbul perasaan, loh kok aku jadi menyenangi hal seperti ini, jangan-jangan ini diuji sama Allah, apa ini maksudnya apakah, ada timbul, apa namanya, riya. Bukan. Iya, Kalau apa? kebaikan yang jenengan rasakan seperti itu, insya Allah itu merupakan rahmat dari Allah. Kalau ria itu beda. Mungkin yang tahu hanya diri kita dengan Allah sendiri, dan kita tidak bisa menuduh seseorang itu ria. Artinya apa? Ketika dia beramal itu ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Bahkan ketika orang itu tidak melihat kita, malah kita enggan untuk mengeluarkan sedekah atau zakat tersebut. Begitu Bu Susi. Iya, iya. Iya. Takut kita iya, iya. Iya, Dokter Dia. Enggak, cuma mau nanya, At-Taubah nomor berapa tadi? 60, iya. Coba ayat 60, Dok. Monggo dibuka biar lebih jelas lagi. Oh, Silakan. 60. Tafsirnya saya. Ini ya? Ya, monggo. Nah, itu sasarannya atau namanya mustahik istilahnya. Mustahik zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba saya, membebaskan orang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oh ya, ini penerimanya ya. Mustahik namanya ya, yang berhak menerima. Satu, orang fakir. Dia boleh jadi mungkin orang ini sudah sepuh, tidak punya penghasilan sama sekali, walaupun dia kerja tidak bisa. Itu namanya fakir. Atau dia mungkin masih muda, akan tetapi Allah menguji kepada dia dengan fisiknya atau dengan masalah ketidakpandaiannya. Akhirnya dia itu ya hanya duduk-duduk aja gitu kan. Nah itu fakir. Fakir itu tidak punya penghasilan. Kemudian miskin, dia punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau ambil zakat itu panitia zakat. Di sini tidak disebutkan panitia kurban, tapi panitia zakat adanya. Kemudian yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian orang yang untuk memperdekakan hamba sahaya. Dulu di zaman Rasulullah ada, sekarang di kita ini tidak ada. Untuk membebaskan orang yang berhutang. Kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang berhutang, boleh jadi kalau umpamanya kita mau mengeluarkan zakat, maka berikanlah kepada diantaranya orang yang berhutang ini. Kemudian untuk orang yang di jalan Allah. Di jalan Allah itu ada artinya orang-orang yang menyebarkan agama. Orang-orang yang mengajarkan tentang agama. Itu orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian orang yang berperang. Kalau sekarang ini kan di kita nggak ada, tapi Gaza insya Allah itu ada. Maka ketika kita memberikan zakat ataupun sodako, maka insya Allah itu tepat sasarannya. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, musafir ya, yang kehabisan perbekalannya. Dulu di zaman Rasulullah itu kan banyak yang seperti itu di perjalanan, dia tidak kehabisan perbekalannya. Kalau sekarang boleh jadi orang-orang sekarang ini
walaupun di perjalanannya mungkin ada simpanan-simpanan sedikit di bank karena ada ATM-nya, boleh jadi seperti itu. Kemudian ya ini merupakan sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana apa yang hambanya laksana. Begitu dok. Monggo ada pertanyaan silakan. Oh, jadi zakat mal itu ya yang setahun sekali kita keluarkan itu, kalau itu peruntukannya juga misalnya ada orang yang melunasi hutang orang itu juga bisa ya? Ya, Oh, oke. 8 ini ya, Iya. 8 yang berhak Nah, menerima zakat. Oke. Siap, Ustazah. Monggo kembali ke Riyadhus Shalihin. Oke. Ya, yang 102 itu Mbak Uria, monggo. Ke-8 dari Abu Abdillah yaitu Huzaifah bin Al-Yaman Al-Ansari yang terkenal dengan penyimpan rahasia Rasulullah alaihi wasallam radhiyallahu anhu, katanya, saya bersembahyang beserta Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, maka beliau membuka dalam rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah. Saya berkata, beliau ruku pada ayat ke-100, kemudian berlalulah. Saya berkata, beliau bersembahyang dengan bacaan tadi itu dalam satu rakaat, kemudian berlalu. Selanjutnya saya berkata, beliau ruku dengan bacaan di atas itu, kemudian membuka dalam rakaat kedua dengan surat An-Nisa, lalu membacanya, kemudian membuka lagi sebagai lanjutannya surat Ali Imran, kemudian membacanya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam membacanya itu dengan rapi sekali, tidak tergesa-gesa, jikalau melalui ayat yang di dalamnya mengandung pentasbihan, memahasucikan, beliau pun mengucapkan tasbih. Jikalau melalui ayat yang mengandung suatu permohonan, beliau pun memohon. Jikalau melalui ayat yang menyatakan berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak baik, beliau pun berta'awudz, mohon perlindungan. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam ruku, dan di situ beliau mengucapkan subhanallah Rabbal Azim. Rukuknya adalah seumpama saja dengan berdirinya, yakni perihal lamanya hampir bersamaan belaka. Selanjutnya, persamaan belaka. Selanjutnya beliau mengucapkan sami Allah iman hamidah. Rabbahal lakal hamdu. Lalu berdiri dengan berdiri yang lama mendekati rukuknya tadi. Seterusnya beliau bersujud lalu mengucapkan subhanallah rabbil al-a'la. Maka sujudnya itu mendekati pula akan berdirinya tentang lama waktunya. Riwayat Muslim. Ini tentang sholat. Iya, paham Bu Ria. Ya taunya kayaknya yang dilakukan pada saat sholat itu yang saya tangkap. Ya, dari Abdillah Huzaifah bin Yaman Al-Ansori ikut sholat di belakang Rasulullah SAW pada suatu malam. Maka Rasulullah pada awal rakaat pertama itu yang dibaca adalah Al-Baqarah 1-100. Ya, fakultu yarkau ing damiati. Maka Rasulullah berruku
rukunya itu lama, diperkirakan membaca 100 ayat. Ini di dalam rukunya, bukan di dalam ruku membaca ayat. Lamanya ruku itu diperkirakan 100. Jadi rukunya Rasulullah itu sangat lama. Yang dibaca apa? Tadi disebutkan di bawah itu, kalau Rasulullah berruku, maka Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Jadi Subhana Rabbiyal Azimnya itu tidak dibaca 1 kali. Kalau kita kan 3 kali minimal, udah gitu maksimal kita 3 kali, udah gitu kita selesai. Sami Allahu liman hamidah. Kalau Rasulullah itu ya sekitar 100 ayat, berarti ya dibacanya ini mungkin bolak-balik Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, memuji Allahnya seperti itu terus dan terus. Karena Rasulullah ini sholat malam kan sholat sendirian. Tapi kalau Rasulullah mengimami, tidak sepanjang yang beliau lakukan dalam kesendirian. Kemudian di dalam rakaat yang kedua, Rasulullah membaca surat An-Nisa. Dan Rasulullah diawali dengan Ali Imran. Maka Rasulullah membacanya secara tartil, enggak tergesa-gesa. Maka apabila Rasulullah bertemu dengan ayat yang di situ isinya kandungan ayat tersebut memuji Allah, maka Rasulullah pun memujinya. Dan apabila Rasulullah di situ membaca suatu surat yang isi kandungannya seperti sorga gitu, maka Rasulullah memintanya. Dan apabila Rasulullah di situ ada ayat-ayat yang ditafsirkan untuk berlindung seperti tentang neraka, tentang siksa, tentang bencana, maka Rasulullah ta'awuz di situ, mengucapkan ta'awuz ketika di dalam sholatnya. Kalau kita kan mendengar neraka, membaca neraka atau membaca sorga, ya lurus aja. Boleh jadi tidak paham, boleh jadi ya tidak memperhatikan ayat ini juga, hadis ini. Insya Allah mungkin kalau kita sudah paham ini dan paham juga terjemahan dari yang kita baca, boleh jadi kita bisa membacanya juga, mengikuti seperti Rasulullah. Yang dibaca oleh Rasulullah berlindung seperti di dalam hisaban, Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Jadi mohon kepada Allah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan apa di situ redaksinya. Kemudian Rasulullah SAW ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, maka rukunya sama dengan berdirinya. Tuh, ruku itu bacaannya sama dengan berdirinya, artinya panjang. Jadi ucapan Subhana Rabbiyal Azim itu terus diulang. Nah, kemudian Rasulullah itu membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kemudian Rasulullah berdiri dengan panjang. Nah, kemudian Rasulullah sujud. Sujud pun membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maka sujudnya itu hampir sama dengan qiyamihi, berdirinya pula. Maka ketika sujud Rasulullah lama, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Jadi baca sujud bacaan di dalam sujudnya itu tidak panjang, tapi diulang-ulang sesuai dengan kehendak kita. Ini kehendak Rasulullah. Monggo, bagaimana Bu Ria, bagaimana Dok? Nggak kuat enggak kita? Jadi kalau ada ayat, contohnya Ustazah, ayat yang tasbih tadi, yang Rasulullah baca tasbih itu misalnya ayat apa? Kira-kira di mana ya yang berkaitan dengan memuji Allah? Dengan hal-hal yang memuji Allah, maka Rasulullah pun membaca Subhanallah atau Alhamdulillah gitu kan. Yang sering saya baca ini di sini Dok, di dalam hal ata kahadisul ghosiyah wujuhu yawma idzin khasyiatun amilatun nasibah. Al-Ghosiyah coba Dok. Al-Ghosiyah? Ya, Al-Ghosiyah di ayat yang terakhir.
Halata kahadisul ghasiyah. Nah, surat ke-88 ya. Oh, dokter terjemahkan 24, 25 sama 26. Tunggu. Al-Ghasyiyah tuh berapa? 28. Surat ke-88. Oh, 88. Tunggu. 88. Terus ayatnya? Ayatnya 24, 25, 26. 24 sampai 26. Monggo terjemahkan aja dulu. Iya. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Nah, ketika saya kalau umpamanya sholat menggunakan surat ini, kan di sini ada masalah siksa, payu azibuhullahul azabal akbar. Maka dia Allah akan menyiksanya dengan siksa yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali. Saya di sini membacanya Allahumma hasibni hisabai yasiro. Gitu. Allahumma ya Allah hasibni hisablah aku hisabai yasiro dengan hisab yang ringan. Sumayna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya atas kamilah hisaban mereka. Nah, jadi semua manusia itu kan akan dihisab, maka begitu kita ketemu dengan ayat yang berkaitan dengan hisab, maka kita pun mohon diringankan hisab kita. Maka kita membacanya Allahumma hasibni hisabai yasiro. Oh, jadi di tengah-tengah baca Al-Ghasyiyah ini terus Iya, itu ya. diseling, Allahumma itu ya. Diseling gitu ya. Nah, diseling Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ini Oh, maksudnya gitu. menekankan gitu ya Ustazah. Jadi misalkan kalau komandan kerjakan gitu ya Ustazah. Apa mengulang kembali, menguatkan kata-katanya itu, iya maksudnya. Enggak, itu redaksinya aja. Redaksinya dari Allah. Kalau yang berkaitan dengan siksa, maka Rasulullah berlindung. Kalau yang berkaitan dengan surga, Rasulullah memohonnya. Allahumma inna nas'alukal jannah, gitu kan? Ya, amin. Diulangi lagi, Allahumma. Oh. Allahumma. Nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu nggak hafal gitu tadi, itu bahasa Indonesia. Harus hafal terjemahannya. Jadi yang dibaca itu harus hafal terjemahannya. Di mana letaknya memohon dan di mana letaknya berlindung gitu. Tapi kalau semuanya kita tidak hafal atau belum hafal terjemahannya, lurus aja, nggak usah ada bacaan-bacaan itu, takutnya salah. Salah, iya. Begitu yang berkaitan dengan azab kubur, kita mohon kepada Allah gitu kan, salah nanti. Iya, enggak, maksud saya tadi loh mengucapkan minta untuk tidak diazab itu kan Ustazah nyampaikan pakai bahasa Arab. Lah kalau kita nggak tahu doanya itu kita ngomong kita tahu artinya ayat. Boleh silahkan dengan bahasa kita sendiri. Oh, jadi kayak karena ini berhenti sejenak begitu ya, terus kita. Karena ini bukan dalam komunikasi antara sesama. Sebagaimana kita dalam sujud kan diperintahkan oleh Rasulullah, hendaklah kamu memperbanyak doa di dalam sujud. Karena boleh jadi di dalam doa di dalam sujud itu kan dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian kita kalau mau mengambil redaksi dari Al-Quran doanya boleh, mau mengambil redaksi dari hadis yang diajarkan oleh Rasulullah boleh, menggunakan dengan bahasa kita sendiri apa hajat kita, kebutuhan kita. Hajat kita, umpamanya kita, ya Allah mohon anak cucu saya dijadikan anak cucu yang soleh. Tapi kita tidak bisa bahasa Arabnya. Kalau di bahasa Arab kan, udah bahasa kita aja. Boleh seperti itu, boleh insya Allah. Karena ini bukan, yang dilarang itu di dalam sholat itu adalah komunikasi antara
interaktif sesama kita gitu, ngobrol-ngobrol nggak boleh, tapi kalau sama Allah insya Allah. Seperti itu di sebagian ulama. Tapi saya ngikut itu, ngikut yang dengan bahasa kita sendiri. Oh. Sekarang pun Baik. saya menggunakan itu kalau umpamanya yang urgent sekali, gitu kan? Oh. Kali saya tidak menggunakan bahasa Arab, tapi saya pun suka ngarang-ngarang bahasa Arab. Seperti gini, kalau umpamanya itu Allahumma ja'al auladi wa zurriyati minas solihin, itu karangan saya sendiri. Kalau diterjemahkan Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah auladi, anak-anakku, wa zurriyati, dan anak cucu keturunanku, minas solihin, bagian dari orang-orang yang soleh. Nah itu terjemahannya. Tapi kalau kita bingung, langsung aja, ya Allah mohon anak cucuku dijadikan anak cucu yang soleh. Cukup dengan seperti itu di dalam sujud atau setelah tahiyat. Monggo. Ustadzah, Jadi non sewu. ya, ya, Bu Dokter Dia. Jadi yang saya pernah dengar atau saya pahami itu kalau ada surat apa itu wasjud wah tarib itu ya Ustadzah. Nah, itu Kalau itu namanya sujud tilawati. Kalau sujud tilawati itu kita lagi baca umpamanya, lagi baca tapi tidak di dalam sholat, langsung aja kita merunduk untuk sujud. Tanpa memakai ruku, tanpa wudhu, langsung aja. Kita umpamanya sekarang lagi baca, loh ini ada wasjud tarib ataupun Ibu melihat ada tanda kubah ya, biasanya kan kubah di ujungnya itu, di tengah-tengah ayat tersebut. Maka langsung aja kita merunduk, apa yang dibaca? Mau subhana rabbiyal a'la boleh, mau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika boleh, mau Allahumma lakas sajadu wa bika amantu itu panjang boleh. Monggo pilih yang mana. Ya. Ini kalau di apa surat 102 ini berbeda dengan itu ya Ustadzah? Yang 102 yang mana? Ini yang tadi yang ruku apa dibaca lama lalu kalau menemukan kalimat tadi kalimat tasbih ya. Kalimat berlindung. Oh ini beda. Bedanya gini, ketika Rasulullah sujud di dalam sholat, ketika Rasulullah melaksanakan sholat, maka apabila Rasulullah bertemu dengan ayat yang berkaitan dengan surga atau meminta, Rasulullah langsung memintanya gitu. Dengan redaksi bacaan yang karena Rasulullah orang Arab, pasti redaksinya juga kan bahasa Arab. Kalau kita orang Indonesia pakai bahasa kita aja. Oke. Non sewu Ustadzah. Jadi kalau yang biasanya Ustadzah lakukan itu kalau misalnya ada permohonan di saat sujud, kita kan bilang subhana rabbiyal azim. Itu berapa kali baru Ustadzah ungkapkan doanya itu ya? Iya. Jadi habis sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, mohon anak cucuku dijadikan anak cucu yang soleh. Atau dalam keadaan apa aja, kebingungan, mohon ya Allah anak saya dikasih solusi dalam menghadapi permasalahan ini ya Allah. Udah gitu aja, nggak usah dipanjang-panjang, singkat aja, nggak usah diprediksi. Mohon ya Allah dengan ini, dengan cara ini, nggak usah, Allah Maha tahu. Oke. Ada. Baik, paham, siap. Lanjut guys, lanjut Riyadus Sholihin lagi. Iya. 103 monggo Dr. Wiwin. Ya. Sorry nggak nyalain cam soalnya internetnya unstable. 103 ke 9 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya saya bersembahyang beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Maka beliau memperpanjangkan berdirinya sehingga saya bersengaja untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nanya,
Dan apakah hal yang tidak baik yang engkau sengajakan itu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, saya sengaja hendak duduk saja dan meninggalkan beliau, tidak terus bermakmun padanya. Lupa kali. Artinya dia capek ya Ustazah. Nggak kuat ya. Kita juga kayak nggak bangun-bangun sujudnya ya. Nah, Ketiduran ya Maksudnya Allah. nggak kuat ngikuti jejak Rasulullah Oh. dalam bacaannya yang panjang. Jadi hati kotor gitu lah, daripada saya ikut sholat di belakang Rasulullah, udah saya tinggalkan aja, Rasulullah mau pergi gitu, kita tinggal aja karena kepanjangan bacaan-bacaan hampir-hampir ke situ ada perasaan gitu. Tapi ya malu mungkin dengan Rasulullah, dan beliau pun akhirnya memaksakan diri gitu untuk jadi makmum yang setia sampai selesai. Jadi sebenarnya itu manusiawi ya Ustazah kalau nggak kuat seperti Nabi ya. Ya, kita kan kadang-kadang mohon maaf suka ngomel kalau taraweh ya. Iya. Ini imamnya kayak gini panjang-panjang. Besok akhirnya ditandai kalau imamnya ini kadang-kadang dilihat jadwal, oh Ustadz ini ternyata apaan lagi ini Ustadz ini, enggak saya nggak ikut ini panjang gitu. Itu banyak loh yang ngomel seperti itu. Berarti itu apa ya Ustazah, hijabnya neraka ya? Berarti susah ya. Kenapa Dr. Wiwin? Berarti hijabnya surga itu ya Ustazah, susah soalnya. Nah, betul. Itu dia katakan hijabnya surga. Masya Allah. Ingin larinya itu adalah hijabnya neraka. Jadi hadis ini ada diambil di Riyadhus Shalihin itu, maksudnya pengarangnya yang ini tuh menunjukkan bahwa kalau ada kayak gini itu kamu paksain diri untuk bertahan gitu ya, maksudnya itu pesannya itu begitu ya. Ya, dan itulah yang dikatakan sabar, Dok. Sabar itu namanya sabar dalam ketaatan. Udah paksakan aja kita sabar. Maka ketika kita di dalam bab sabar sudah dipelajari, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Itulah keutamaan orang yang sabar. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita ya bisa sabar sekarang ini menuju tua, menuju akhir, insya Allah. Ustazah menanyakan, itu tuh sabar atau terpaksa ya? Kadang-kadang kan ini tahu apa malas baca Quran, tapi kan baca Quran tahu manfaatnya, terus kemudian memaksakan diri. Nah, kalau seperti itu namanya bukan terpaksa, bukan apa namanya, kan ada ridho dan ada tidak ridho. Ya memang secara terpaksa pertamanya, tapi dengan adanya dia memaksakan, justru itulah yang dikatakan jihad. Dia melawan malas. Memang harus begitu. Lama-kelamaan insya Allah itu akan dalam tazkiyatun nufus itu istilahnya akan ada riyadhah ya. Istiqomah. Terus akan ada latihan seperti itu, maka terlatihlah diri, insya Allah bisa memaksakan. Pertama semuanya memaksakan, kita pun ngaji memaksakan loh. Ikuti malasnya minta ampun. Sholat pun kalau ngikuti malasnya minta ampun. Tapi kita memaksakan. Insya Allah ketika kita sudah tidak terpaksa lagi, maka itulah yang dikatakan hulwatul iman, manisnya iman, lezatnya iman. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan lezatnya iman. Artinya tidak ada keterpaksaan, akan tetapi justru menanti di dalam masalah ibadah. Itu nikmatnya iman itu, manisnya iman. Monggo, Dok. Berarti kalau ada orang yang bilang begini, aduh, aku ngentek nunggu aku ini terpanggil gitu loh, daripada aku memaksakan diri cuma ritual aja, mending nanti aja sholatnya atau aja baca Qurannya. Itu setan ya itu ya. Awalnya memang harus dipaksa ya untuk berjihad itu awal. Nah, berarti kalau sase itu dia mengikuti langkah setan. Kenapa dikatakan langkah setan? Langkah itu kan sedikit demi sedikit. Lama-lama akhirnya malasnya tinggi ya. Terus akhirnya nggak ngaji-ngaji gitu kan. Seperti orang yang mau hijrah muslimah,
Kan banyak orang muslimah yang tidak berpakaian muslimah. Maka nanti aja gitu. Ya nanti kapan gitu nantinya itu gitu. Apakah yakin besok lusa masih ada, masih bisa melaksanakan? Maka begitu niat baik, kita insya Allah paksakan. Lama kelamaan insya Allah dari paksaan itu akan terwujud ikhlas dan ridho. Iya. Toh di pembahasan waktu 6 amalan balasan amal itu pokoknya setiap kita melakukan kebaikan itu kita dapat ganjarannya yang setimpal toh, bisa 10 kali, bisa 700 kali. Itu enggak ada catatannya meskipun terpaksa gitu kan, enggak ada catatannya begitu toh. Iya, betul Dok. Paksa pun dia dapat ganjaran kok ya. Iya. Bahkan kalau bacaan Al-Quran itu kan ada orang yang masih tertitah-titah, nggak tahsin ya, nggak lancar gitu. Maka dikasih oleh Allah itu 2 pahala. Sampai seperti itu. Satu, dia dengan jihadnya memaksakan malesnya, jadi dia mau untuk belajar. Yang kedua, dia berusaha untuk mengucapkan yang baik. Tapi masih gregal-gregal seperti itu. 2, kata Allah, pahalanya orang seperti itu. Ya sering-sering aja baca yang kemarin itu. Yang kata di mislin bimislin ya. Pahala itu insya Allah lah. Motivasi bagi hidup kita itu. Betul. Monggo lanjut. Iya. 104 kembali ke Mbak Susi ya? Siapa ya tadi? Terakhir siapa? Kok sampai lupa saya, maaf. Bunda Uria. Oh, sekarang Bu Susi monggo 104. 104 ke-10 dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, mengikuti kepada seseorang mayit itu 3 hal, yaitu keluarganya, hartanya, serta amalnya. Kemudian kembalilah yang 2 macam dan tertinggallah yang 1. Kembalilah keluarga serta hartanya dan tinggallah amalnya. Paham. Oh, ini ya. Seorang apabila meninggal yang mengikuti hanya amalnya saja. Gitu, diiringi dengan 3. 1 keluarga, 2 hartanya, boleh kendaraannya, boleh tikarnya, boleh kain sewenya itu. Maka yang 2 itu pulang. Ahlinya keluarganya, anaknya, suaminya atau istrinya dia pulang. Kemudian hartanya yang tadinya dijadikan kendaraannya atau dijadikan penutupnya, maka dibawa oleh keluarganya. Yang tetap dengan dia adalah amalnya. Sudah kan masalah waktu itu ya, masalah orang yang di dalam kubur itu, maka ketika dia melirik ke sebelah kanan, seolah-olah dia ada yang nemenin ya. Nah, gitu. Kok ganteng sekali, kok gagah sekali, sepertinya Anda memberi kabar gembira. Siapa Anda? Kata jenazah itu. Maka dia bertanya, aku adalah amal soleh. Gitu kan? Semuanya itu akan berwujud menjadi penenang dan menjadi kawan bagi kita, amalan kita. Maka sejauh mana, sebanyak mana amalan waktu kita lakukan di dunia, maka sebesar itu pula lah ketenangan kita berada di dalam kubur. Di dalam kubur dengan dengan sesepinya, dengan segala yang berkaitan dengan kesepiannya, dengan kedahsatannya, maka di situ amal sangat berperan bagi yang bersangkutan. Tidak begini kata-katanya, ya matilah, urusan nanti aja. Mati itu kan adalah urusan Tuhan, katanya, urusan Allah. Katanya. Ya kalau enggak dipilih dari sekarang, ya termasuk merugi kalau tidak dipilih sekarang. Karena siapapun ridho atau tidak ridho, rela tidak rela, pasti akan menuju ke sana semua. Ustadzah, apakah amalan setelah meninggal itu bisa ditambahkan oleh keluarganya? Misalkan
beliau yang meninggal ini belum umroh atau belum haji, kemudian setelah di sana mereka mengumrohkan atau menghajikan keluarganya atau siapa yang meninggal lebih dulu itu. Bagaimana Ustazah? Ini apakah termasuk amalan yang ikut atau bagaimana ini Ustaz? Di dalam hadis lain dikatakan bahwa putus seorang anak Adam yang meninggal itu putus amalannya kecuali 3. Kan insya Allah kita sudah paham itu. Satu adalah ilmu yang bermanfaat, kedua anak yang soleh, ketiga sodakoh jariah yang dia keluarkan selama waktu dia hidup. Ilmu yang bermanfaat apabila kita memiliki ilmu, kemudian diajarkan kepada orang lain, yang orang lain itu tidak bisa menjadi bisa, disebabkan oleh lewat kita gitu, lewat saya umpamanya ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka kita ajarkan dia Al-Fatihah sampai dia hafal, sampai dia paham. Maka ketika dia setiap membaca Al-Fatihah itu kita dikasih kebaikannya oleh Allah, pahalanya dari kebaikan kita mengajar Al-Fatihah tadi. Dan lain-lainnya termasuk ilmu dunia juga. Yang tadinya orang itu tidak bisa membuat rawon, membuat apa, kemudian dia bisa, maka selama dia menggunakan ilmu itu dan manfaat untuk keluarganya, semuanya akan mendapatkan. Yang tadi mengajarkannya itu. Yang kedua, doa dari anak yang soleh. Ketika anak itu mendoakan kepada orang tuanya, dan ketika orang tua boleh jadi mungkin waktu meninggal itu masih memiliki dosa-dosa. Maka ketika anaknya di dunia mendoakan, ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa orang tua saya, ya Allah. Terus Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diulang-ulang-ulang. Nah, insya Allah itu akan sampai doanya. Yang tadinya mungkin kalau orang tua itu punya dosa 3, kalau dibutirkan itu mungkin 5 butir, maka dengan doa anak yang soleh tadi hilang 1 butir dosanya, hilang sampai bersih. Maka ketika dosanya itu bersih, si anak itu masih berdoa, maka berubah menjadi pahala untuk orang tua, menjadi mahkota nanti. Nah, kemudian yang ketiga itu amalan sedekah jariah yang dia niatkan seperti membangun masjid, membangun pondok, dan lain-lain sebagainya yang digunakan untuk umum seperti iuran membuat air, pompa air, sumur, dan lain sebagainya. Insya Allah itu seperti itu. Adapun masalah orang tua yang apabila dia itu belum haji, tapi diniatkan untuk orang tua, itu ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, kalau memang orang tuanya itu sudah ada niat untuk berangkat haji, bahkan kalau sekarang ini sudah daftar tapi belum kesampaian waktu pemberangkatnya sudah meninggal, maka silahkan dibadalkan oleh keluarga yang sudah berangkat haji. Kemudian kalau orang tua tersebut tidak ada niat untuk berangkat haji, maka itu tidak perlu dibadalkan. Itu pendapat pertama. Yang kedua, kalau kepada orang tua, kalau dalam masalah haji, boleh-boleh saja dia membadalkan, maksudnya saya ini punya rezeki, membadalkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan boleh. Jadi ada 2 pendapat dalam masalah itu. Nanti dalil yang jelasnya itu di dalam kitab Muslim, judulnya Badal Haji, itu ada. Singkatnya. Ustazah Nun Sewu tanya, tadi kan termasuk ilmu dunia kan, yang pahalanya bisa nyambung itu. Nah, misalnya sekarang begini, orang itu diajarin komputer PowerPoint untuk bikin presentasi, tapi bikinnya itu presentasi yang jelek-jelek. Atau misalnya orang diajari kebidanan, ilmu kebidanan, tapi ternyata dipakai untuk untuk abortus begitu. Iya. Abortus. Nah, itu terus hukumnya gimana? Hukumnya sebenarnya waktu orang itu melatih, menyampaikan ilmu itu insya Allah bermanfaat. Tapi ketika orang yang diajarin tadi atau siswanya itu diajarin, dia salah menggunakan. Insya Allah
itu tidak akan ngepek kepada yang mengajarkan, tapi tanggung jawab yang mengabortuskan itu kepada Allah gitu. Itu seperti itu. Seperti gini, kita berniat karena kita ini harus mengeluarkan zakat mal, alhamdulillah nisab kita masalah zakat mal sudah sampai, maka kita berikan kepada orang yang dianggap oleh kita itu ya dia miskin. Tapi si orang itu menggunakan uangnya malah untuk judi gitu kan. Nggak jauh kan gitu, itu bagaimana? Kita tetap punya pahala, tapi si orang yang berkaitan tadi melaksanakan judi itu urusan dia sama Allah. Bagaimana ilmunya tadi? Ya boleh jadi ilmunya itu kan berhentinya waktu dia mengajarkan dan dia itu sampai bisa untuk masalah ilmu kebidanan tetap ada pahala, ada kebaikan. Cuman si orang yang menggunakan tadi salah guna, ya tanggung jawab dia kepada Allah, gitu dok. Oke. Baik. Lanjut ya, saudara. Ustazah mau tanya sedikit. Ya, monggo. Ya. Selalu yang di doa itu doa anak kepada orang tuanya. Terus kemudian amalan kalau orang tuanya meninggal, anaknya amal untuk orang tuanya. Kalau semisalnya itu amal untuk saudaranya, bukan tidak sekedar untuk orang tuanya, saudaranya meninggal, entah itu Pak D-nya atau neneknya, itu gimana Ustazah? Apakah juga bisa sampai? Kalau masalah doa, siapapun akan sampai. Orang muslim ke orang muslim, kenal tidak kenal, itu akan sampai. Contohnya yang langsung teks dari hadisnya itu di dalam tasahud. Ketika di dalam tasahud diajarkan oleh Rasulullah, assalamu alaika, assalamu alaina. Ayo, dokter dia kalau mau jelasnya itu di Muslim dok. Gak apa-apa pelan-pelan aja monggo. Di Muslim di dalam bab tasahud. Jilid pertama kalau nggak salah. Jilid pertama apa sih? Tasahud. Ini tasyahud ini, bacaan tasyahud. Ya, bacaan tasahud judulnya. Baca Fatihah, membaca basmalah, membaca tasahud. Membaca tasahud. Halaman 202. Jilid 1 ya, jilid 1 halaman 202. Nomor hadis 358. Monggo ini. Iya. Monggo Mbak Uriah dibacain. Belum muncul. Oh, belum muncul. Loh. Saya tak balik nih. Oh ini. Ya, 358 betul. Monggo silakan siapa yang mau baca. Jadi Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami pernah membaca ketika sholat di belakang Nabi SAW. Assalamu alaihi, assalamu ala fulamin, keselamatan bagi Allah dan keselamatan bagi si fulan. Maka pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Allah itu sendiri bernama As-Salam. Karena itu apabila kamu duduk tasahud dalam sholat, maka bacalah
Atahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatillah wa barakatuhu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ucapan ini meliputi bagi semua orang. Ucapan ini meliputi bagi semua orang soleh, baik di langit maupun di bumi. Asyhadu alla Situ aja yang saya perlukan. Oh iya. Di situ. Jadi ada orang sholat di belakang Rasulullah, mendoakan Allah gitu. Semoga keselamatan atas Allah gitu. Salah dia. Kata Rasulullah, Allah itu yang memiliki keselamatan dan sumber keselamatan. Nah, maka apabila kamu sholat, hendaklah kamu mengucapkan di garis yang miring, At-tahiyatulillah washolawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu sampai ke assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, sampai situ, maka kata Rasulullah, ucapan ini meliputi bagi semua orang yang soleh. Artinya meliputi bagi semua orang yang soleh ini merupakan doa. Doa yang akan sampai kepada orang-orang yang soleh. Baik yang soleh yang berada di langit maupun yang soleh yang berada di bumi. Nah ini, jadi kalau masalah doa, siapapun, dimanapun diucapkannya, artinya yang berkaitan dengan masalah sholat. Selama ada sholat di bumi ini, kita kenal atau tidak kenal kepada orang yang sholatnya, itu sampai doanya kepada kita. Begitu pula ucapan kita ini sampai kepada mereka seluruh dunia. Kuncinya kita harus beriman. Udah pasti insya Allah beriman itu dia akan soleh, akan melaksanakan sholat. Yang saya terjemahkan di sini, Assalamualaikum, semoga kesejahteraan atas kami yang melaksanakan sholat, baik sendiri ataupun di dalam berjamaah. Wa ala ibadillahi sholihin, dan semoga kesejahteraan itu atau keselamatan itu kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, hamba Allah yang soleh itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Maka yang sudah meninggal pun dia mendapatkan doa dari orang yang lagi sholat di dunia. Kata Rasulullah, maka dia meliputi semua orang yang soleh baik di langit maupun di bumi. Yang di langit itu adalah ruh orang-orang yang beriman, yang berada di Iliyin. Kalau yang di bumi, artinya kita yang masih hidup, yang soleh, yang lagi melaksanakan sholat. Monggo, ada pertanyaan atau kurang jelas saya menjelaskan? Kalau ini Ustaz, ini kan doa. Nah, kalau misalnya untuk bersedekah. Nah, kalau bersedekah, Dok, judulnya masih di Muslim, judulnya sedekah atas nama ibu bapak. Jilid ketiga, nomor hadis saja Dok, nomor hadis 1612 sama 1613. 1612. 1612 sama 1613. Aduh. Ke atas nama itu Bapak, bentar. Ini. Kadang bisa, kadang enggak. 1612 ya? Ya. 1612. Page 12. Bentar. Page. Maksudnya selain orang tua Ustazah. Bersedekah atas nama selain orang tua. Saya nyampaikan dulu ini. Ini dari sini nanti ada pemahaman. Bentar.
Kadang bisa di-search, kadang enggak gitu loh soalnya. Sabar ya. Enggak lah. 1612. Nah, ini deket lagi. Yes. Nah, sip. Ya, monggo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal. Beliau meninggalkan harta, tetapi tidak memberi wasiat mengenai harta peninggalan beliau itu. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau jikalau kusedekahkan atas namanya?" Jawab Nabi SAW, "Ya, dapat." Saya terangkan dulu. Ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal." Bapaknya itu meninggalkan harta, tetapi tidak memberi wasiat apa-apa mengenai harta tersebut. Dapatkah harta itu akan menghapus dosa-dosanya jika aku sedekahkan atas namanya? Jadi harta jenazah, harta si mayit, kemudian anaknya itu berinisiatif, udahlah ini sedekahkan aja atas nama bapaknya. Wong ini adalah harta bapaknya. Apakah itu bisa menghapuskan dosa bapaknya? Bisa menghapuskan dosa bapaknya, kata Rasulullah SAW. Itu harta yang berkaitan dengan masalah kepemilikan harta bapaknya. Lanjut lagi ke 1613, nanti kesimpulannya di akhir. Lanjut, Bu Ria bacanya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, katanya, "Ibuku mendadak meninggalnya. Aku menduga kalau Allah dia masih dapat bicara atau masih hidup, tentu dia akan bersedekah. Dapatkah dia pahala sedekah jikalau aku bersedekah atas namanya?" Jawab Nabi, dapat. Yang kedua ini tidak disebutkan bahwa itu harta si mayit, tapi anaknya berinisiatif. Saya umpamanya punya uang lebih, ya Allah, bagaimana kalau umpamanya saya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bersedekahkan harta saya atas nama ibu saya? Apakah akan sampai pahalanya? Akan dapat pahalanya? Maka Rasulullah jawab, ya dapat. Saya hanya dalil ini yang saya ketemukan, anak kepada orang tuanya. Dalil yang berkaitan dengan masalah suami kepada istri kepada suami pun saya tidak menemukan, apalagi kepada orang lain. Dan saya tidak bisa mengkiaskan dalam hal ini, karena ini udah langsung teksnya itu anak kepada orang tua. Maka kalau umpamanya ada orang yang mengatakan, oh bisa saja, karena dia sudah meninggal, dia pakainya dalil ini juga gitu, yang mengatakan gitu. Oh iya, kalau umpamanya ada tetangga yang meninggal, kemudian kita bersedekah atas nama dia, boleh, akan sampai. Nah, saya tidak berani untuk mengatakan itu. Yang saya pahami dalam hal ini adalah anak kepada orang tua. Walaupun si anak itu tidak mengucapkan atas nama orang tua, tapi hasil kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dari amal soleh itu adalah hasil jerih payah dari orang tuanya juga. Insya Allah kebaikannya akan double si orang tua ketika si anaknya mengatakan sodakoh di atas namakan orang tua tersebut. Tapi kalau dari kita ke orang lain atau orang lain kepada kita, saya belum mendapatkan dalilnya. Dan saya tidak berani mengkiaskan gitu. Mengkiaskan itu artinya apa? Menyamakan. Yang penting dia jadi jenazah, kemudian di atas namakan dia sodakoh, maka akan sampai. Nah itu saya nggak berani. Saya berpatokan hanya ke 1612 sama 1613. Monggo, bagaimana? Ya. Ya. Itu kalau orang tua kan bisa orang tua itu kandung atau mertua, ya. Kandung, yang jelas kandung. Kandung ya, darah. Ibuku di sini hubungan darah ya. Dan kalau masalah yang diangkat itu bahkan nggak boleh disembunyikan, nggak boleh dibinkan kepada ayahnya. Kalau dia membinkan kepada ayahnya dan dia menafikan ayah aslinya atau tidak mengaku kepada ayah aslinya,
yang dia aku itu adalah ayah angkatnya, kafir hukumnya itu. Itu di dalam Muslim jilid pertama itu sudah. Jadi terjemahannya orang tua ini adalah orang tua yang melahirkan Ya. anak. Nah itu Bu Ria yang saya paham itu hanya anak kepada orang tua. Istri kepada suami pun saya tidak menemukan. Jadi kalau toh bagaimana ingin berbakti kepada suami yang sudah meninggal, banyak aja berdoa. Terus kita berdoa untuk suami, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, ya Allah selamatkan dia dari siksa kubur dan selamatkan dari api neraka. Mohon ya Allah dikasih luas dan terang benderang di dalam kuburnya. Mohon dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Kalau bahasa Arabnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqdim nuzulahu wa wasimad holahu. Gitu. Kalau kalimat Arabnya. Nah, terus bagaimana kalau umpamanya si suami kita ini supaya dapat pahala? Ya suruh aja anaknya sering bersedekah. Insya Allah ketika anaknya bersedekah di atas namakan orang tua, ini jelas hadisnya, sampai dengan tidak mengurangi pahala anaknya. Maka ketika anaknya itu bersedekah 10.000, mendapatkan kebaikan kan 700 dari 10.000 itu lipat gandanya. Maka si ayahnya atau si mamahnya yang sudah meninggal di atas namakan dari sedekah 10.000 itu yang sudah meninggal mendapatkan 700, dianya sendiri si anaknya itu mendapatkan 700 pula gitu. Jadi tidak ada kalongnya pahala yang bersedekah tadi. Bagaimana, Dok? Ustazah, mau saya tanya, di 16-12 ini Ustazah mengatakan bahwa ini hartanya si mayit, tapi 16 itu bukan hartanya si mayit. Gimana caranya si mayitnya harta? Karena mayit bukan itu terus jadi waris. Maaf, Dok, putus-putus, Dok, suaranya. 16-12 hilang. Itu kan Ustazah bilang ini hartanya si mayit. Ya. Bisa jelas ya. Kalau 16-13 kan bukan hartanya si mayit. Ya. Ini artinya bagaimana mayit punya harta. Kalau sudah meninggal kan menjadi haknya waris, ahli waris. Ya, makanya di sini boleh jadi waktu si orang ini, si ayah ini meninggal, bab waris belum turun. Karena masalahnya di sini tidak memberi wasiat. Kalau sekarang ini tidak perlu wasiat karena sudah disusun oleh bab paroid, ilmu waris. Gitu, Dok. Boleh jadi seperti itu. Karena kalau pun berarti dia sudah tidak wasiat lagi, langsung dibereskan dengan sistem bab waris. Baik, Ustaz. Kembali? Riyadus Shalihin, ya. Ya. Monggo, mohon maaf, Bu Ria tadi bagaimana sependapat dengan saya? Soalnya banyak ulama-ulama, ustadzah itu menerangkan bahwa kita sedekah atas nama tetangga. Makanya jangan kaget kalau sekarang ini banyak tetangga-tetangga yang mengundang untuk doa bersama, kemudian menghadiahkan kotak nasi atau makanannya di atas namakan jenazah gitu. Bagaimana, Bu Ria? Ada tambahan ilmu atau masih mau ikut ke yang rame-rame? Bagaimana, monggo? Halo, Bu Ria. Dok, monggo, Dok. Suaranya hilang. Ya, suaranya hilang, Bu Ria. Saya yang hilang suaranya, bukan, Bu? Dok, ya mana sekarang sudah muncul. Oh, sudah. Mbak Uria ditanya itu gimana Mbak Uria, ikut yang mana? Ikut pendapat rame-rame atau ikut yang disampaikan Ustazah tadi? Mbak Uria? Ya, ikut Ustazah. Ya, ya. Paham nggak?
Nah, kan soalnya kan selama ini yang dibahas itu hanya untuk orang tua. Nah ini kalau misalnya punya saudara, terus kita bersedekah untuk saudara yang sudah meninggal tuh gimana? Itu sih yang karena punya saudara yang sudah meninggal, punya adik yang sudah meninggal. Nah, Doa aja. Ucapkan doa berulang-ulang. Itu pun bakti kepada saudara kita. Doa ya, doa dan doa. Terus doanya itu, mohonkan ampun. Selamatkan dari siksa kubur, mohon diselamatkan dari api neraka. Nah, mohon diluaskan tempat dan dilapangkan dikasih terang benderang di alam kuburnya dan mohon dimasukkan ke dalam surga. Itu ya Ustazah, terima kasih. Selanjutnya 105 Dokter Dian, bisa? Dokter Dian monitor? Dian? Masih praktek? Lagi dinas. Oh iya. Dokter Wiwin aja, monggo 105. Dari Rodeo Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, surga itu lebih dekat pada seseorang di antara engkau sekalian daripada ikat terompahnya. Apapun demikian pula, riwayat Bukhari. Maksud hadis di atas adalah bahwa untuk mencapai surga atau neraka itu mudah sekali. Jika seseorang ingin mendapatkan surga, tentulah wajib mempunyai pekerjaan yang benar, bukan ketaatan dan kebaktian kepada Tuhan, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Tapi jika ingin memasuki neraka, semoga kita dilindungi Allah dari siksa neraka itu, amin ya Allah. Tentulah dengan jalan mengikuti apa saja yang menjadi kehendak hawa nafsu, kemauan setan, dan melakukan apa saja yang berupa kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, monggo, paham dong. Ya, jadi itu kayak kecenderungan gitu ya. Udah. Jadi kayak kalau kita cenderung pengen ikut hawa nafsu itu mungkin kita mendekat ke neraka kalau begitu ya. Jadi seseorang itu dekatnya ke neraka dan surga itu dikendalikan oleh hawa nafsunya itu. Ya. Kalau dia itu emosinya memang untuk dia menjalankan hal yang positif, ketaatan kepada Allah, insya Allah itu akan mendapatkan surga. Memang mungkin setara pertamanya itu dari terpaksa tadi, memaksakan diri, ya memang harus seperti itu. Nah, lama-lama insya Allah mungkin keterpaksaan hilang, dan kalau masih ada keterpaksaan, ya berarti memang si setan itu maunya itu maksa kita tidak boleh berbuat baik, tapi kita di situ jihad, maka kita menang insya Allah, walaupun pertamanya. Nah, kemudian kalau masalah hawa nafsu juga yang diikuti umpamanya, malas saya ini sholat, ya udahlah, akan tidur, ya tidur akhirnya, ya itu pun neraka dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jadi ada di dalam pemikirannya dia lebih dekat daripada tali sandalnya. Bagaimana, Terwin? Ya, paham. Iya. Kiasannya kok aneh ya Ustazah, kok kenapa tali sandal? Kenapa kok enggak apa ini namanya? Ikat pinggang gitu ya. Kalau tali sandal itu kan maksudnya satu yang nempel, yang itu yang penting ya. Dengan pikiran kita masih dekat pikiran kita, gitu kan? Maka kitalah yang mengendalikan. Tapi kalau tali sandal itu kan harus dilirik dulu, dilihat dulu. Kalau dipegang pun mungkin ada jarak waktu. Tapi kalau pikiran kita langsung bla 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 bla, gitu kan? Harus nunduk dulu ya. Karena tali sandal. Iya, iya, iya. Kiasannya sungguh. Dia lanjut. Siapa? 106, monggo Mbak Uria. Ke-12 dari Abu Firas, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
pelayan Rasulullah alaihi wasallam, dan ia termasuk pula dalam golongan ahlus sufah, yakni kaum fakir miskin. Radhiyallahu anhu katanya, saya bermalam beserta Rasulullah SAW, kemudian saya mendatangkan untuknya dengan air wudhunya serta hajatnya. Maksudnya pakaian dan lain-lain. Kemudian beliau SAW bersabda, memintalah padaku. Saya berkata, saya meminta kepada Tuhan untuk menjadi kawan Tuhan di dalam surga. Beliau SAW bersabda lagi, apakah tidak ada yang selain itu? Saya menjawab, sudah, itu sajalah. Beliau lalu bersabda, kalau begitu tolonglah aku untuk melaksanakan permintaanmu itu dengan memaksa dirimu sendiri untuk memperbanyak bersujud. Maksudnya, engkau pun harus pula berusaha untuk terlaksananya permintaan tersebut dengan jalan memperbanyak menyembah Allah. Riwayat Muslim. Paham, Bunda. Internet tidak stabil. Ini kayaknya beda dengan kita. Ya. Kita ditawarin oleh Rasulullah, kamu mau minta apa? Beda dengan dunia sekarang mungkin. Di sini ahli supah, padahal supah itu orang yang paling sengsara di zaman Rasulullah. Kalau dia memakai kain itu, kalau diturunkan kainnya, berarti bagian dadanya itu, bagian bahunya itu tidak tertutup. Begitu dimasukkan diselempangkan ke dada, berarti bagian kakinya tidak tertutup. Itulah ahli supah. Tapi ahli supah ini ya pertama, saya tidur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah, untuk keperluan Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada si ahli supah tadi. Mintalah kepadaku, katanya gitu. Mungkin kan kalau kita nggak punya apa-apa, saya ingin dikasih rumah ya Rasulullah, ingin dikasih kecukupan dalam hidup gitu kan, jangan sampai seperti yang Anda lihat gitu. Mungkin seperti itu kalau pemikiran kita. Tapi apa yang dia minta? Masya Allah. Permintaannya, as'aluka murafaqataka fil jannah, katanya. Saya ingin beserta Anda di surga ya Rasulullah. Apakah tidak ada lagi permintaan selain itu, kata Rasulullah. Padahal Rasulullah itu sudah memberikan peluang untuk minta yang lain-lain. Minta didoakan kaya, minta didoakan berkecukupan. Di sini kan Rasulullah doanya terkabul. Tapi Masya Allah, keimanan sahabat di zaman Rasulullah itu seperti itu. Maka kata si ahli supah tadi, wazaka, hanya itu ya Rasulullah, katanya. Maka kata Rasulullah, kalau demikian, Pak ini alam-namsika bikasrati sujud. Untuk membantu supaya kamu dekat dengan aku atau berbarengan dengan aku nanti di surga, aku pesankan kepada kamu, banyak-banyaklah kamu melaksanakan sujud. Insya Allah, kamu akan beserta aku di surga. Itu maknanya. Buria, Bunda-bunda, bagaimana? Bu Susi, Dokter Dia. Luar biasa ya. Ikhlas hidup miskin gitu ya, Masya Allah. Miskin, supah itu ketahuan. Disebutkan di dalam hadis itu paling sengsara. Sampai Rasulullah itu, Masya Allah. Tapi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah ini. Sampai kalau di hadis lain itu sampai 80 orang ininya berada di samping masjid. Tempatnya juga di kemah. Jadi ini kan mohon maaf, konotasinya bukan untuk ahli supah aja. Kalau kita ingin beserta Rasulullah, peluang bagi seluruh umatnya, maka hendaklah kita memperbanyak sujud. Artinya kita memperbanyak sholat selain sholat yang telah dituntunkan oleh Allah yang 5 waktu. Boleh jadi mungkin qobliyah badiahnya atau rawatib, kemudian sholat duhanya, kemudian sholat tahajudnya. Maka insya Allah dengan rutinitas seperti itu, Allah akan mengangkat derajat umatnya itu untuk bisa bersama Rasulullah di surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk ini, Dok. Amin, amin. Usah pesimis, pelan-pelan aja. Mungkin kemarin tidak ada qobliyah, boleh jadi mungkin hari ini kita atau besok ada qobliyahnya, ada badiahnya, insya Allah. Baik. Serat
107. Tedian sudah mau Bunda Indri nggak bisa lah dok. Nggak bisa, sudah pesen tadi. Oh, hanya Ya, monitor. Ya. Saya aja 107 dari Abu Abdillah, juga dikatakan dengan Abu Abdurrahman Mustoban, hamba saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, sebab sesungguhnya engkau tidaklah bersujud kepada Allah sekali sujudan, melainkan dengannya itu Allah mengangkatmu sederajat, dan dengannya pula Allah menghapuskan satu kesalahan darimu. Jadi setiap kali sujud itu diangkat satu derajat ya, dan dihapuskan satu kesalahan. Jadi kalau dengan memperbanyak sujud itu, maka ngangkatnya itu bisa berapa derajat lebih banyak, dan banyak kesalahan juga dihapuskan ya. ya mereka ya. Maslahat dunia akhirat ini, orang yang banyak sujud itu ditinggikan. Ustazah, ya. Ini maksudnya berarti di sini yang ditekankan adalah banyaknya sujud, ya, bukan lamanya sujud ya Ustazah. Bukan. Ya. Tadi saya juga mau nanyakan tuh, banyaknya. Berarti kan saya khawatirnya gini, jadi sholatnya dicepet-cepet gitu loh Ustazah. Ini kan banyak kali ya. Jadi kalau Bu Ria, kalau ya sudah belajar masalah sifat sholat, maka tetap rukun sholat itu harus tumanina. Iya. Lamanya tumanina itu selama kita membaca satu kali tadi Subhana Rabbiyal Azim, itu sudah termasuk tumanina. Subhana Rabbiyal A'la itu sudah termasuk tumanina. Yang jelas badan kita ini kan gerakannya itu jangan ruku baru gini aja langsung kita doa, tapi diluruskan dulu sampai dikatakan di suatu keterangan, seandainya nyimpan gelas di atas punggung tidak goyang gitu. Itu maninahnya dalam ruku. Nah, tapi bacanya tadi kan kita seringnya 3 kali. Jadi Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, insya Allah itu sudah termasuk tumanina. Jadi enggak begitu ya, gimana ya, kayak ayam lagi makan gitu kan, enggak seperti itu. Tuk enggak gitu. Tetap tumaninahnya diperhatikan. Betul, bukan masalah lamanya sujud, tapi banyaknya sujud. Berarti banyak pula ya kita melaksanakan sholatnya. Ya. Yang tadinya duha 2 rakaat, boleh jadi mungkin sekarang jadi 4 rakaat atau 8 rakaat. Nah, dengan adanya hadis di nomor 107 ini bagi kita bahwa sujud itu merupakan kebutuhan bagi kita. Kalau kita sudah memahami sujud itu kebutuhan bagi kita, artinya sholat itu kebutuhan bagi kita. Bagi Allah itu tidak ngepek, itu justru Allah itu memerintahkan ini hanya kebutuhan untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan hambanya. Ya begitu, Bu Uriah, Dr. Wiwin, Dr. Dia, monggo, Bu Susi gimana? Iya, jadi kan ada yang berpikiran seperti saya juga kan, oh kalau gitu kalau perbanyak sujud apa namanya, seperti 1 rakaat itu saya potong langsung perbanyak sujud, mungkin sujud sahwi ya, apa sujud apa, ya itu hanya sujudnya saja gitu, tidak ada 1 rakaat itu dilewati, hanya sujud saja berkali-kali, tapi ya tidak salah juga ya. Bukan begitu maknanya. Kalimat sujud itu memang yang disebut sujud, kan, tetapi yang dimaksud adalah rokaatnya dalam sholat. Ya, tetap 1 rakaat itu kan 2 sujud. Ya. 1 rakaat mentang-mentang kita tuh sudah tahu hadis, pahami. Iya. Bangun, warhamni gitu kan, sujud lagi satu bangun seperti itu.
Ra'aitumuni usolli salatah kalian sebagaimana kalian melihat satu. Maksudnya banyak melaksanakan rokaatnya ya. Iya. Mencontohkan yang biasanya boleh jadi dia hanya 2 rakaat, sekarang ini mungkin 8 rakaat. Kan beda juga. Ya begitu. Terima kasih. Monggo Dokter Dia. 108, monggo Dokter Yuin. 108 dari Abu Sakwan, yaitu Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang usianya dan baik kelakuannya. Dari Imam Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi kalau kita panjang baik kelakuannya itu yang paling baik. Sedapat mungkin kita ya selalu berkelakuan baik ya, panjang hidup. Masalah umur itu kan sudah ada ketentuannya ya Dok. Bisa kita minta untuk diperpanjang. Akan tetapi walaupun Allah sudah membatasi umur kepada kita, mudah-mudahan umur yang diberikan, jatah umur selama kita di dunia ini barokah, manfaat. Artinya setiap detik kita melaksanakan amal soleh dari sisa umur yang kita lakukan. Dan berbanyak bertobat, maka insya Allah dosa-dosa yang kita lalui akan diampuni, dan dosa yang akan datang karena kita terus berusaha beramal soleh, insya Allah akan dihapus juga. Tapi kalau umpamanya orang itu sudah usianya tua atau setengah tua, maka dia tidak ada untuk niat perbaikan dalam beramal, apalagi bertobat, maka orang tersebut boleh jadi dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang datang itu akan menjadi siksa bagi dirinya. Nah, seperti itu. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalan. Jadi kita mohon kepada Allah ini, mudah-mudahan sisa umur kita ini dikasih barokah, sehingga insya Allah tanpa sedetik pun kita tidak beramal soleh. Dengan sedetik pun insya Allah kita bisa memanfaatkan umur kita dengan membaca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kata subhanallah itu kan berapa detik ucapan seperti itu? Mungkin 1 detik subhanallah. Insya Allah begitu Dokter Wimin. Ya Ustaz. Ya, amin. Monggo. 109. Jenengan aja. Siap. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, pamanku yaitu Anas bin An-Nadhr tidak mengikuti peperangan Badar. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mengikuti pertama-tama peperangan yang Tuhan lakukan untuk memerangi kaum musyrikin. Jika Allah mempersaksikan saya, menakdirkan saya ikut menyaksikan dalam memerangi kaum musyrikin pada waktu yang akan datang, niscaya Allah akan memberikan apa yang akan saya perbuat." Ketika pada hari peperangan Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan. Lalu Anas bin An-Nadhr berkata, "Ya Allah, saya mohon keuzuran, pengampunan padamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu." Yang dimaksudkan ialah kawan-kawannya karena meninggalkan tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Juga saya berlepas diri, maksudnya tidak ikut campur tangan padamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Yang dimaksudkan ialah kaum musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Selanjutnya, ia pun majulah. Lalu Sa'ad bin Mu'adz menemuinya. Anas bin An-Nadhr berkata, "Hai Sa'ad bin Mu'adz, marilah menuju surga. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, Baitullah, sesungguhnya saya dapat menemukan bau harum surga itu dari tempat di dekat Uhud." Sa'ad berkata, "Saya sendiri nggak sanggup melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas itu ya Rasulullah." Anas yang yaitu Anas bin Malik, kemenakan Anas bin Nadhr, berkata,
Maka kami dapat menemukan dalam tubuh Anas bin Nadr itu 80 buah lebih pukulan pedang ataupun tusukan tombak ataupun lemparan panah. Insya Allah. Kita menemukannya telah terbunuh dan kaum musyrikin telah pula mencapik-capiknya. Oleh sebab itu seorang pun tidak dapat mengenalnya lagi, melainkan saudara perempuannya saja karena mengenal janji. Ya Allah. Anas perawi hadis ini berkata, kita sekalian mengira atau menyangka bahwasanya ayat ini turun untuk menguraikan hal Anas bin An-Nadr itu atau orang-orang yang seperti dirinya, yaitu ayat-ayat yang artinya di antara kaum mukminin itu ada beberapa orang yang menempati apa yang dijanjikan olehnya kepada Allah sampai seterusnya ayat tersebut. Paham, Dok. Ini ada keterangannya. Iya, silakan. Anas bin An-Nadr mengatakan pada Rasulullah bahwa dalam peperangan yang pertama, yaitu perang Badar, itu tidak ikut. Namun dalam peperangan yang kedua, perang Uhud itu ikut menyertai umat Islam melawan kaum kafirin dan musyrikin. Dan dia berkata di hadapan Rasulullah sebagaimana janji, kata dia ikut, saya Allah akan menampakkan apa yang hendak dilakukan olehnya atau Allah pasti mengetahui apa yang hendak diperbuatnya. Maksudnya dia perang itu sudah benar-benar sepenuh hati memerangin gitu ya. Dia mengatakan sebagaimana di atas itu setelah selesai perang Badar dan belum lagi terjadi perang Uhud. Jadi kemudian sama Allah itu diikutkan di perang Uhud itu ya. Ya. Sampai tewas ya. Sampai tewas ya. Yang hendak diperbincangkan di sini ialah mengenai kata-kata Anas tersebut berbunyi ma asna'u, artinya apa-apa yang akan saya lakukan. Oh iya. Mengapa ia tidak berkata saja aku akan bertempur mati-matian sampai darah yang kehabisan sebagaimana yang biasa dikatakan oleh orang di zaman kita sekarang ini. Nah, inilah yang perlu kita bahas sekedarnya. Dibaca terus ini, Saudara. Ya, monggo, terpaham. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi dalam mengupas kata-kata Anas, yaitu Mas Asna'u itu menjelaskan begini. Ucapan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga sekalian para sahabat Rasulullah SAW selalu mengandung makna nyata. Anas misalnya dalam menyatakan janjinya akan mengikuti peperangan bila nanti terjadi peperangan lagi dengan hanya mengatakan ma asna'u. Itu mempunyai kandungan bermacam-macam umpamanya. Ia tidak memiliki sifat sombongan dan ketakaburan dan oleh sebab itu tidak mengatakan bahwa ia akan berjuang mati-matian sampai hilangnya jiwa yang dimilikinya dan amat berharga itu. Oh, orang yang sombong itu umumnya tidak menepati janji yang diucapkan. Kadang-kadang baru melihat musuh sudah lari terbirit-birit atau sebelum melihatnya saja sudah tidak tampak hidungnya. Oh iya. Baik. Anas sengaja memperkokoh ucapannya sendiri dan benar-benar dipenuhi, kemudian diri dan jiwanya itu akan betul-betul dikorbankan untuk meluhurkan kalimat Allah, yakni agama Islam dan melawan musuh yang sengaja menyerbu negara dan tidak melenyapkan agama yang diyakini kebenarannya itu. Ya. Ia hendak berusaha keras memenangkan peperangan dan mencurahkan segala daya dan kekuatannya tanpa ada ketakutan sedikit pun akan tibanya ajal. Sebab setiap manusia pasti mengalami kematian, hanya jatahnya yang berbeda-beda. Kemudian ia takut kalau apa yang hendak dilakukan nanti belum memadai apa yang diucapkan, sebab mengingat bahwa segala gerakan hati dapat saja diubah-ubah oleh Allah Ta'ala. Mungkin hari ini putih, tetapi besoknya sudah menjadi hitam. Itu dikhawatirkan olehnya sehingga semangatnya yang asalnya menyala-nyala tiba-tiba mengendur tanpa disadarinya. Selanjutnya setelah terjadi perang Uhud yang menunjukkan perjuangan yang sebenar-benarnya sampai-sampai terciumlah olehnya bau-bauan dari surga dan akhirnya ia gugur sebagai pahlawan syahid fisabilillah. Untuk menegaskan janji Anas, itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, artinya di kalangan kaum mukminin itu ada beberapa orang seperti sahabat Anas ini yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah dan sungguh-sungguh memenuhi janji itu. Di antara mereka ada yang menemui ajalnya sebagai pahlawan syahid dan ada juga yang masih menanti
yakni ingin mendapatkan matian syahid dan sebab itu tidak mundur setapak pun menghadapi musuh. Itulah orang mukmin tidak berubah pilihan sedikit. Oh iya. Ini dilaksanakan di para muslimin Gajah ya, Dok? Oh iya. Itu pada muslimin Gajah itu kok tidak takut mati sampai sudah sengsara seperti itu masih gitu tuh katanya kan ya. Masya Allah, insya Allah inilah. Maka kata Allah orang-orang yang beriman itu betul-betul dia menepati janji sehingga ketika hari haknya dia langsung sesuai dengan janjinya itu. Akhirnya dia dalam keadaan mati syahid. Maka di sini di kalimatnya rijalun sodaku ma ahadullah alaihi. Akhirnya Allah pun memberikan ampunan dan pahala surga langsung kepada dia tanpa hisab dan siksa. Sampai seperti keimanan dan perjuangan sahabat. Dan insya Allah Muslim di Gajah pun demikian. Amin. Bagaimana, Dok? Iya. Luar biasa. Iya, sudah. Siap. Sampai di sini ya, Dok ya, bahasan Oke. kita. Insya Allah nanti selanjutnya di Mas'ud. Monggo dikasih tanda untuk di bagian Riyadhus Shalihinnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadikan motivasi untuk kita dan kita insya Allah dari hari ke hari makin bisa untuk menambah amal soleh kita, baik di dalam masalah membagi ilmu, membagi harta, dan begitu pula kita untuk tolab ilminya. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita dijadikan husnul khotimah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum pada semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Susi, makasih. Terima kasih semuanya. Dia ini masih di Jakarta toh? Enggak, Surabaya. Panas ya? Yo. Ya, Oke, wis. saya tutup. Oke. Ya. Ya, assalamualaikum. Maaf lahir batin. Selamat batin. Ini ke depan udah ada. Ya. Saya tutup ya. Oke. Salam. Ini kok nggak mati dari tadi.